Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Perang di Iran atau kita katakan perang di Timur Tengah itu sepertinya baru mulai terjadi. Meskipun eskalasinya memang tidak pernah berhenti kalau kita membicarakan konflik Timur Tengah itu. Dan bukan sebuah kebetulan ya, ini sudah merupakan perencanaan Allah Subhanahu wa taala. Ayatollah Khomeini itu wafatnya di bulan Ramadan. Kemudian kemarin Syekh Hasan Hito itu juga bulan Ramadan. Kemudian baru saja kemarin itu juga, bukan kemarin tadi ya, baru tadi wafat juga siapa? Pak Trisutrisno. Itu juga bulan Ramadan. Jadi kita kehilangan orang-orang masyhur ya di bulan Ramadan saat ini, yang mana untuk kita yang masih ada di dunia patut bersyukur masih diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendoakan orang-orang yang meninggalkan kita. Nah, dilihat dari segi konflik ya, orang Indonesia itu, orang Nusantara itu tidak terlalu menyukai konflik. dan itu bisa dilihat dari entahlah ya, di beranda Anda atau ada di beranda Anda atau ada atau tidak begitu, di YouTube Anda itu ada atau tidak mengenai berita Gibran yang kaget saat ada tembakan pelepasan Pak Trisutrisno almarhum begitu ya. Saya tidak mau saja menunjukkan gambarnya karena tidak elok lah ya, itu kan orang sedang berduka, masa kita malah membicarakan Gibran saat orang sedang berduka begitu. Jadi videonya tidak saya tampilkan, cuman memang nampak sekali kekagetan Gibran itu saat mendengar tembakan di kuburan itu, di pemakaman itu ya. Tuh kaget terus nangis. Tuh Gibran. Yang mana beda jauh dengan gesturnya Pak Prabowo ya, yang mungkin beliau itu lebih sering mendengarkan suara tembakan, jadi tidak ada rasa kaget begitu. Maksud saya apa? Maksudnya itu Gibran itu gambaran kita begitu ya. Jadi saya tidak menertawakan Gibran sama sekali, tidak. Gibran itu gambaran kita. Kita itu bukan bangsa yang terbiasa mendengar suara tembakan, kemudian terbiasa mendengar suara bom. Bukan itu. Kita itu bangsa yang gemah ripah loh jinawi ya. Kita itu bangsa yang lebih baik akur sama tetangga meskipun kita itu sakit hati dan lain sebagainya. Makanya kenapa kalau ada konflik, misalkan ya konflik mengenai ijazah Jokowi saja itu nggak selesai ya, karena itulah cerminan cerminan bangsa kita. Meskipun memang disayangkan kalau misalkan sekelas wakil presiden itu seperti Gibran itu kan wakil presiden paling menyedihkan yang pernah ada tuh. Wakil presiden yang paling menyedihkan yang pernah ada itu ya Gibran. Tidak punya pengalaman apapun begitu, pengalaman memimpinnya tidak ada. Di Solo begitu itu nggak ada pengalaman pemimpinnya itu kan diangkat saja sama bapaknya. Kemudian pengalaman di medan perangnya tidak ada, pengalaman ekonominya tidak ada. Dari ngurus gerobak martabak ke ngurus negara itu kan bukan main itu ya. Nah itu. Jadi yang akan kita saksikan sekarang ini, kita akan membahas apa? Kita akan membahas perang di Irannya begitu ya. Memang ada perkataan beberapa bulan yang lalu itu mengenai Iran itu kalau sampai harus hancur, dia tidak akan mau hancur sendirian. Jadi sebagaimana saya katakan beberapa video yang lalu ya, bahwa ini memang last standingnya Islam itu adanya di Iran, kekuatan Islam. Siapa kekuatan Islam sekarang yang ditakuti? Tidak ada. Yang ditakuti sekarang itu adalah Iran. Nah makanya kalau ini menjadi target utamanya Amerika, ya wajar. Yang mana kita mungkin beberapa hari ke depan akan menunggu bagaimana respon Iran sendiri. Nah, dan banyak sekali video-video yang beredar di media sosial, tetapi saya kira ya tidak semuanya itu
asli ya, ada yang AI, kemudian ada yang reupload ya, ada yang kejadian beberapa tahun yang lalu malah diupload sekarang. Cuman saya berusaha nih untuk kita mengenali begitu yang memang terjadi kemarin, serangan Iran yang merugikan Amerika nih. Kita saksikan dulu. Korps Garda Revolusi Iran, IRGC, mengatakan pada hari Minggu bahwa mereka telah menyerang dengan menggunakan 4 rudal balistik ke kapal induk USS Abraham Lincoln di Teluk setelah serangan Amerika Serikat, AS, dan Israel menewaskan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. USS Abraham Lincoln merupakan kapal induk kelas Nimitz kelima milik Angkatan Laut Amerika Serikat. Kapal ini dilengkapi dengan jet tempur siluman F-35 generasi terbaru yang dirancang untuk menghindari deteksi radar musuh. Adapun USS Abraham Lincoln telah beroperasi di Laut Arab sejak akhir Januari. Belum ada konfirmasi langsung tentang kerusakan atau korban jiwa dari militer AS akibat serangan itu. Seperti diketahui, AS dan Israel meluncurkan serangan yang diberi nama Epic Fury ke Iran pada Sabtu 28 Februari. Serangan itu menewaskan sejumlah petinggi Iran, termasuk Ayatollah Ali Khamenei, serta ratusan warga Iran lainnya. Iran kemudian meluncurkan serangan balasan pada Sabtu 28 Februari dan Minggu 1 Maret. Pada Sabtu 28 Februari, Iran juga telah meluncurkan serangan ke Riyadh dan Provinsi Timur Saudi. Lupa subscribe. Oke, itu saya tidak tahu apa asli atau tidak ya, videonya itu. Jadi sekarang itu susah. Belum lagi ada AI. Kalau beberapa waktu yang lalu itu yang agak membingungkan itu caption dari game-game perang begitu ya, itu diupload di media sosial, kemudian disebutkan perang Iran begitu, Palestina dan sebagainya. Yang mana sayangnya di kita ya masih ada juga orang yang tertipu itu. Saya juga tidak tahu apa kepentingannya. Apakah kepentingannya itu hanya algoritma ya, jadi pengen supaya punya AdSense, atau hanya ingin views, atau memang ada operasi intelijen di belakang ini yang mana membuat kita itu seolah punya euforia ya bahwa Iran itu membalas, tapi pada kenyataannya tidak. Mudah-mudahan tidak ada operasi intelijen seperti itu ya. Cuman entah Tribun News juga saya tidak terlalu mereka itu tidak terlalu ketat di dalam memberitakan warta itu, di dalam mewartakan berita itu tidak terlalu ketat. Nah, ini mungkin agak recent ini ya. Lebih lebih faktual, lebih aktual. Nah ini. Nah, kalau video yang ini saya belum pernah melihat sebelumnya ya. Kalau misalkan ada yang tahu bahwa ini kejadian beberapa tahun yang lalu, silahkan tuliskan di bawah kolom komentar. Sejumlah warga dan pemantau kawasan melaporkan bahwa langit di atas Israel dipenuhi jejak peluncuran rudal dengan pola peluncuran yang tampak cepat dan sudut masuk yang tajam, ciri khas yang kerap diasosiasikan dengan rudal berkecepatan sangat tinggi. Dalam beberapa video amatir dan rekaman sirine udara di Tel Aviv dan Yerusalem, terlihat kilatan cahaya di langit, serta lonceng peringatan terdengar berulang kali di berbagai kota utama akibat ancaman peluru kendali. Republik Islam Iran melalui IRGC mengklaim telah meluncurkan rudal hipersonik yang mempunyai kecepatan 15 kali dari rudal balistik untuk porak-porandakan Israel. Kini Tel Aviv dan Yerusalem membara dan Iran mengkonfirmasi berhasil membuat Israel seperti neraka. IRGC kembali mengkonfirmasi akan terus-menerus menyerang pangkalan militer AS dan Israel, dampak serangan balasan atas wafatnya pemimpin tertinggi mereka. Oke, ini jelaskan bukan video yang baru saja, ini video yang sudah lama sekali ini. Di upload ulang lagi, dari upload. Makanya saya jadi bingung, ini sebetulnya zaman sekarang itu orang tatkala memberikan informasi itu tujuannya apa sih sebetulnya begitu ya? Ayatollah Ali Heran Khamenei. saja saya itu. Wow, did you see that? Kalau ini saya belum pernah melihat ini. Itu entah asli atau tidak tahu ya. Nah, ini jelas. Nah, ini yang dulu nih. Ini bukan yang baru terjadi. Wah, ini apa lagi nih? Ini kan sudah beberapa kali ya. Ini yang dulu, saya Bapak Dian sekarang. Nah, cuman
ala kulli hal ya, saya ini apa ya, jadi entah keadaan Israel itu sekarang bagaimana ya, yang aktualnya. Cuman mungkin yang harus kita perhatikan di sini, memang Iran itu memiliki kekuatan ya, dan itulah yang akan kita bahas. Ini ada sebuah video, yang mana videonya itu baguslah untuk memberikan pengetahuan kepada kita mengenai peta global begitu ya, konflik global itu bagaimana, sehingga apa yang berusaha saya sampaikan itu ya. Yang ingin saya sampaikan itu seperti ini. Iran itu mereka memiliki kekuatan besar, dan mereka adalah benteng terakhir dari kekuatan Islam ya yang ada di dunia sekarang. Yang mana mereka itu punya kemampuan untuk katakanlah membalas dari apa yang sudah dilakukan oleh Amerika terhadap mereka. Cuman pertanyaannya begini, apakah balasan itu memang ada atau tidak? Nah, itu yang sampai sekarang saya ini masih ragu di dalam simpang siurnya informasi yang berjalan begitu ya. Jadi kita saksikan saja bagaimana sebetulnya kekuatan Iran, apakah mereka itu mampu di dalam memerangi Amerika atau tidak ya. Dan ini saya katakan tadi perbincangannya sudah sebulan yang lalu, tapi saya kira masih relevan. Kita saksikan saja. Iran Jurid merupakan duta besar Indonesia untuk Iran pada tahun 2012 sampai 2016. Pak Dian, akankah Amerika Serikat, Israel bergabung menghantam, menyerang habis-habisan Teheran, Iran, Pak? Terima kasih. Ini pertanyaan masih akankah ya? Ini sudah terjadi sekarang. Saya ditanya selalu saya bilang tidak akan. Berbagai faktor. Selama ini sudah ditunjukkan bahwa maaf, dalam hal ini lupakan Israel. Dia bukan siapa-siapa. Tanpa Amerika tidak akan bisa menghadapi Iran sendirian. Tidak masuk hitungan Israel menurut Bapak? Kalau hanya Israel melawan Iran, rasanya tidak masuk hitungan. Hanya karena dibantu sama induknya Amerika Serikat, dia merasa jumawa. Padahal dia hanya penggembira di manuver-manuvernya Amerika. Oke, dan ini kan kata Bapak ini ya, Israel itu tidak akan punya kemampuan untuk melawan Iran apabila tidak ada bantuan dari Amerika. Dan saya sudah bahas kan kemarin, Amerika sekarang itu lagi gila-gilanya tuh si Trump. Anda itu kalau sekarang kan arus informasi mudah sekali diambil ya. Trump itu agak lain. Dia itu presiden Amerika yang ditasbihkan oleh beberapa kelompok sebagai mesaya, sebagai orang yang dijanjikan untuk untuk memperbaiki begitu, untuk memperbaiki dunia ini, untuk memperbaiki Amerika, untuk memperbaiki Kristen. Itu yang ada sekte seperti itu yang percaya di Amerika. Jadi agak lain si Trump ini. Nah, makanya kenapa Iran ini kan perkataannya tidak terbukti ya, perkataan Bapak ini. Tadi kan tidak berani, ya ternyata kan berani begitu. Tapi karena memang betul perkataan Bapak ini. Di mana beraninya itu saat Amerika berani membela Israel mati-matian, dan ini adalah saatnya ya, tiba tuh. Jadi yang harus kita lihat adalah apa yang akan dilakukan Amerikanya. Ini kaitannya dengan kedatangan kapal induk itu. Jelas Pak, secara simbolis unjuk gigi armada laut militer, jet-jet tempur Amerika Serikat sudah merapat mengarah ke Iran. Sudah. Oke, tolong dicatat begini. Satu, yang namanya kapal induk adalah pangkalan militer berjalan yang mobile. Artinya apa sih? 5.000 penumpangnya adalah sebagian besar militer yang ditujukan untuk melakukan tindakan militer. Tapi apa artinya? Dia harus didaratkan. Sementara dia berada di kapal induk yang secara militer rawan. Karena dalam konteks kemajuan teknologi sekarang, Iran sudah membuktikan. Drone-nya pernah beredar video dulu. Drone Iran dengan yang masih kecil, sederhana, bisa terbang di atas kapal induknya Amerika. Pernah lihat nggak videonya? Sempat viral Pak? Sempat viral, betul sekali. Oke, sebentar ya. Itu kan tadi kita sudah saksikan tuh di awal video. Kalau videonya itu benar, memang ada kapal induk Amerika yang hancur itu tadi ya, USS Abraham Lincoln kalau tidak salah ya. Ya itu. Sekarang Iran sudah membuat drone yang dasarnya dari drone Amerika yang dijatuhkan, diturunkan
sudah diadaptasi sama Iran. Iran bisa membuat drone yang akhirnya lebih besar kemampuannya dan dipakai oleh Rusia, yang namanya kamikaze. Artinya apa? Iran walaupun disanksi secara berat, tapi bisa mengembangkan kemampuan militernya tidak kalah dengan negara lain. Kalau mau ditambah lagi, sekarang sebentar ya, itulah hebatnya Iran, di antaranya hebatnya China juga di antaranya ya. Mereka itu selesai di dalam urusan politik dalam negeri mereka. Nah, Indonesia ini gimana kita itu mau punya suara bagus di geopolitik, ya di politik global. Kalau masalah urusan ijazah saja nggak selesai-selesai. Ini kalau urusan ijazah terjadinya misalkan di negara seperti Iran itu udah jadi bulan-bulanan tuh si empunya ijazah itu. Udah jadi bulan-bulanan, bayangkan oleh kita ya. Negara seperti Iran atau negara seperti China kemudian memiliki pemimpin yang mana ijazahnya dipertanyakan. Bakal bagaimana itu rakyatnya? Udah tidak ada maaf bagimu sepertinya itu ya. Di Indonesia lain lagi keadaannya. Memang ya kita seperti inilah. Harus banyak-banyak bertaubat gitu. Harus banyak-banyak istighfar. Amerika sudah tobat politik ya. Mengirim kapal induknya ke Lautan India untuk setiap saat mungkin diharapkan masuk ke Teluk Persia. Iran sudah memiliki satelit yang bisa melihat apapun yang dilakukan oleh pangkalan militer Amerika di kawasan, apalagi sebuah kapal induk yang berlayar itu dari satelitnya Iran. Bahkan dia bisa kirim juga satelit keadaan di Amerika pun dia punya kemampuan itu. Bukankah kalkulasi di atas kertas antara kekuatan militer AS dan Iran jauh di bawah? Betul. Bukan apple to apple. Tidak apple to apple, saya membandingkan dua negara ini. Ya. Tapi kalau secara di atas kertas bisa berarti lain kalau itu diterapkan di dunia nyata. Maksudnya begini. Untuk melumpuhkan sebuah kapal induk kelihatannya susah. Tapi buat Iran tidak susah. Karena kapal induk itu mengandalkan apa? Pesawat-pesawat jet, pesawat tempur, tanker, surveillance, reconnaissance, pesawat. Semua itu membutuhkan landasan itu. Kalau rudal digelontorkan bertubi-tubi, satu jatuh di atas landasan kapal induk, tidak ada pesawat yang bisa terbang. Terus mengandalkan kemampuan apa? Kemampuan kapal-kapal pengiringnya. Silakan saja. Tapi kalau dia masuk di Selat Hormuz, itu kan 150 mil, 200-an kilometer, itu secara militer itu menghindari masuknya kapal induk Amerika atau armadanya Amerika itu tidak sulit. Karena itu masih dalam jangkauan senjata-senjata konvensional, rudal-rudal konvensional. Bayangkan. Sebentar ya, itu kalau video yang di awal tadi, yang hancurnya USSR Abraham Lincoln tadi, itu valid ya. Ini Bapak ini pengetahuan militernya bagus juga gitu. Terkhusus pengetahuan militer mengenai Iran ya, itu bagus juga, berarti akurat memang yang dikatakan oleh Bapak ini. Kalau sekarang Iran sudah punya rudal ya, Pak Dian itu ya. Tidak ada yang bisa menahan itu. Kalaupun Amerika bisa meluncurkan rudal-rudal dari kapal induk, dari kapal-kapal, silakan, Iran hancur. Tapi bukan hanya pangkalan militer seperti kapal induk ini yang hancur. Pangkalan militer di sekitarnya juga, yang penting kawasan bisa membara. Itu yang menurut Pak Dian, Iran saat ini tidak gentar sama sekali. Betul. Dengan gertakan dari Trump, meskipun kita tidak tahu ini sebatas retorika atau akan dieksekusi oleh Donald Trump. Sebatas ini saya masih mau bilang itu hanya retorika. Sebentar, ya itu adalah analisa yang waras ya. Memang warasnya Trump itu tidak berani menyerang Iran, itu warasnya. Coba saya katakan kemarin, si Trump ini sekarang lagi nggak waras. Dengan banyak sekali indikasi lah, saya sebutkan kemarin Meksiko, kemudian saya menyebutkan kemarin Venezuela, saya juga menyebutkan salah satunya Indonesia tuh. Kenapa Prabowo itu sampai mau mengambil
keputusannya amat sangat tidak populer begitu. Itu karena memang gilanya si Trump sekarang itu. Jadi bayangkan kata Pak Dian ini, saya berkata Trump itu tidak akan berani. Ini hanya sebatas retorika. Lo memang betul. Kita kalau melihat itu 3 bulan yang lalu begitu ya, atau 2 bulan yang lalu, kita akan melihat ancaman-ancaman Trump terhadap negara-negara komunis misalkan atau negara-negara Islam. Itu hanyalah omong kosong belaka begitu, karena risikonya terlalu tinggi. Tapi si Trump itu kayaknya mikirnya udah tua begitu ya lah, saya bentar lagi mati, nggak apa-apa, dunia itu hancur bareng saya. Kayaknya begitu si Trump sekarang mikirnya itu. Ancaman perang bukan barang baru. Ketika saya di sana pun, minggu pertama saya sudah dengar Leon Panetta, Menteri Pertahanannya Amerika, menyatakan musim semi, itu masih musim dingin, musim semi Israel akan melancarkan serangan. Tahun 2012, pemirsa. Saya tanyakan ke masyarakat, saya tanyakan teman diplomat, saya tanyakan ke kalangan militer sana. Kalau ancaman seperti itu dari tahun 79 kita terima. Kalau sekarang ancaman demi ancaman yang diluncurkan kepada Khamenei ini untuk apa tujuannya, Pak Dian? Sebentar, itu yang saya katakan tadi ya, sejatinya di Timur Tengah itu nggak pernah ada libur dari perang. Itu setiap hari demikian karena ancamannya itu terus menerus. Melihatnya. Kalau mau jujur ya, tanya sama Trump, tanya sama Obama, apa tujuan dia sekarang mau menggantikan rezim Khamenei? Tanya Obama, kenapa dia ternyata bisa membuat perdamaian dengan Israel, dengan Iran? Artinya apa? Faktor kepemimpinan dalam konteks Amerika dan Iran ini sangat menentukan. Obama membuktikan kok, Iran bisa diajak dialog, Obama pun menerima. Tercapailah yang namanya perjanjian JCPOA, perjanjian nuklir itu. Tapi kan baru 2 tahun jalan, 3 tahun Trump naik lagi, bukan hanya dirubah, dibatalkan yang namanya Trump. Loh, berarti apa? Dia pasti punya intention tertentu. Kalau mau ditanya tujuannya apa, bisa berdebat panjang. Mungkin Amerika sendiri, rakyat Amerika nggak bisa jawab. Karena apa? Israel di sana, Iran di sini. Amerika bantu Israel menyerang Iran, katanya ancaman eksistensialnya Israel. Rusia menginvasi kawan Amerika yang mau menjadi NATO. Kok Amerika nggak berani menyerang Rusia? Taiwan kawannya Amerika. Cina selalu manuver provokasi di sekitar Taiwan. Kenapa AS tidak turun, Pak? Kok kapal yang katanya kapal induk tadi nggak diturunkan, kasih tembak peringatan ke Cina? Tapi kepada sebuah negara yang tidak apple to apple kok gagah-gagahan. Nah, tujuannya apa? Apakah kalau mau jujur ya, saya diplomat, saya harus objektif, saya harus profesional. Kalau mau jujur. Tapi kan jabatan sudah lepas, harusnya bisa nating tulus saja Pak Dian bicara kan? Oke, kalau begitu begini lihatnya. Apa sih yang ditakutkan dari Iran? Apakah sejak revolusi Iran tahun 1979 ada invasi dari Iran ke negara tetangganya? Yang ada Irak menyerang Iran. Tapi setelah perdamaian tahun 88 itu masing-masing aman. Malah Amerika yang menyerang Irak, ganti menyerang Suriah, menyerang Afghanistan, coba bayangkan. Jadi hanya sebatas cyber ke Iran, Pak ya? Tidak, betul. Karena kalau mau jujur lagi, tidak ada alasan negara Teluk pun tidak menerima ancaman apa-apa tuh. Makanya coba bayangkan, perjanjian Arab Saudi dan Iran bisa tercapai. Membuktikan bahwa apa? Ternyata mereka ya mungkin karena Islamnya kita bersaudara, kita benar-benar diterapkan bahwa buat apa hubungan diplomatik putus. Sekarang aman-aman saja. Dengan selain negara mengkultuskan individu Khamenei, apakah faktor sekutu di belakang Iran, ada Rusia, ada Cina, itu yang membuat Amerika pikir-pikir lagi untuk melakukan penyerangan besar-besaran, Pak? Itu satu. Sebentar ya, ini kalau misalkan kita melihat, sebagaimana banyak yang nonton di channel saya itu di kolom komentar mengatakan, jangan cuma dibahas Jokowi aja dong, bahas orang-orang di belakangnya Jokowi. Karena memang itu kan cuma pionnya aja begitu. Sama, di belakang si Trump juga itu ada orangnya, di belakang Obama juga sama, itu ada orangnya. Yang mana kalau kita mau tarik secara sejarah, kan kita tahu di dalam Al-Quran itu ada bahasa walan tardol
walan tardu ankal yahud walan nasara hatta tattabi'u ya. Saya takut salah ya menyebutkan ayatnya itu. Dan tidak akan ridho itu siapa, Nasrani dan Yahudi, sampai kalian itu mengikuti milah mereka. Itu kan ada. Dan kita sedang menyaksikan itu. Jadi yang kita saksikan ini memang adalah mukjizat Al-Quran yang kita saksikan, kabar ghaib. Sampai saat ini orang-orang Yahudi lah kita katakan dulu di sini ya, sebetulnya dengan Nasrani, karena anehnya coba lihat ya, si Trump itu Nasrani, dia itu Kristen. Saya tidak mau membicarakan Nasrani yang ada di Indonesia begitu ya. Jadi kita mengatakan si Trump itu Nasrani. Israel itu dia Yahudi. Ini padahal secara sejarah Nasrani, Kristen dengan Yahudi ini seharusnya bermusuhan. Karena di dalam sejarah mereka yang membunuh Yesus, yang mana Yesus itu bagi Nasrani adalah Tuhan mereka, itu adalah orang-orang Israel, orang-orang Yahudi begitu ya. Kita katakan demikian dulu, orang-orang Yahudi. Yang mana seharusnya ini ada ada permusuhan yang sangat kuat di antara Kristen dengan Yahudi. Kita katakan kalau dalam negara begitu ya, antara Amerika dengan Israel. Tapi anehnya mereka itu kok malah bersatu, Amerika dengan Israel itu bersatu untuk menghancurkan Islam. Dan jangan tanya sebetulnya kenapa yang diserang itu Iran bukan Arab Saudi, bukan Qatar, bukan Abu Dhabi begitu. Malah Iran yang menyerang Qatar dan lain sebagainya. Ini adalah akhir zaman ya, yang mana Arab itu sudah tidak perlu diserang oleh Iran karena Arab itu sudah Amerika. Saudi Arabia itu itu sudah Amerika sedari awal. Qatar sudah Amerika sedari awal. Abu Dhabi sudah Amerika sedari awal. Yang kesananya apa? Wahabi itu Mujasimah udah kesananya itu. Kalau kita mau melihat permasalahan ini tidak parsial begitu ya. Bukan hanya permasalahan Amerika menyerang Iran, kemudian Iran menyerang Palestina. Ini bukan hanya permasalahan itu. Kekuatan Islam yang tersisa sampai kemarin itu adanya di Iran. Yang mana negara-negara Arab monarki itu sudah bikinannya Amerika. Sudah demikian adanya. Nah makanya ini penghabisan. Dan saya pikir ya, kalau Iran ini sampai habis, mungkin turunnya Imam Mahdi tinggal menghitung bulan atau tahun mungkin ya, sebentar lagi. Ini ya, waktu kita di dunia ini semakin tipis saja. Ini kita akan saksikan dulu faktor, ya. Tapi saya mau sedikit klarifikasi. Bukan mengkultuskan. Buat saya begini, analoginya, maaf kalau ada yang perbedaan pendapat, ini bukan masalah agama. Tapi Islam Syiah itu seperti Katolik kalau di agama Kristen. Betul. Karena itu punya struktur, punya kepemimpinan. Apakah Betul. Paus mau dibilang dikultuskan? Jelas tidak, Pak. Tidak. Kan Iran pun tidak, karena dia adalah kepala dari sebuah agama yang kita bilang Islam Syiah yang dipilih oleh Dewan Syiah, pimpinan Syiah. Nah, sebagai pimpinan, kalau mau tahu lebih lanjut, masyarakat Syiah di sekitar Iran itu merujuk kepada kepemimpinan Khamenei. Kepala Syiahnya Irak misalnya, setahu saya waktu itu mungkin masih Ayatollah Sistani, itu selalu konsultasi sowan kepada Ayatollah Khamenei. Makanya kalau mau jujur sekarang hubungan Irak dan Iran sangat baik. Bahkan kalau mau jujur lagi, ketika ISIS merajalela di kawasan itu, ISIS bisa masuk ke Iran tidak? Tidak bisa. Kenapa? Pertahanannya solid. Tapi di perbatasan dengan Irak itu jadi buffer 30 km lebar, panjangnya 800. Itu yang menjaga adalah pasukan Iran. Kenapa? Karena di situ ada makam Imam Ali dan di situ ada makamnya Husain di Karbala. Bayangkan kalau lagi Asyura, jutaan orang di situ. Pernah nggak ISIS berhasil menembus, Pak ya? Satu bom saja itu bisa ribuan yang tewas tuh kalau terjadi. Pada jutaan orang ke Karbala itu. Oke, sudah selesai sepertinya ya. Dan yaitu ISIS juga kan bentukan Amerika juga. Nah itu kalau kita mau melihat ini secara utuh ya, sebetulnya tidak terlalu mengherankan. Cuman ya sialnya kita sedang menyaksikan kacaunya akhir zaman. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Demikian dulu ya. Wallahu taala alam bisawab. Kalau Indonesia mau maju harus menyelesaikan politik dalam negerinya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.